Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu telah klik video ini. Aku mau kasih tahu nih, aku baru aja nge-review dua mushaf keren, yakni namanya mushaf Al-Mujib dan mushaf As-Sohib. Kenapa aku bilang keren? Karena fiturnya itu ada banyak banget, ada banyak keistimewaan dan semuanya itu terkait dengan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, ataupun ilmu qiraat. Misalkan yang ini mushaf Al-Mujib ini ada tanda wakaf tidak. Ini sangat membantu sekali untuk kamu yang belum hafal Al-Quran dan nafasnya pendek. Kemudian ada qiraah syu'bahnya juga. Yang As-Sohib ini ada wakaf ibtidah juga, muskilat dan mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang mirip itu ada di ayat mana. Ini sangat membantu untuk kamu yang sedang menghafal Al-Quran. Review kedua Al-Quran ini bisa kamu tonton videonya secara lengkap di link yang ini. Di buruan nonton, karena aku juga bagikan kode promo yang kalau kamu gunakan bisa dapat potongan harga, dapat harga spesial, harga teman, harga sahabat gitu ya. Selain itu kamu kalau beli Quran ini juga akan dapat fasilitas di sampul plastik dan besi di pojok-pojoknya supaya Quran kamu tetap bagus walaupun sudah 10 tahun dan tetap awet. Silahkan menyaksikan video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya guys. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ali Hufron. Beliau adalah Kepala Penjamin Mutu PPTQ Ibnu Abbas dan Kepala Halaqah Tarbawi di Ibnu Abbas. Insya Allah 45 menit sampai 60 menit ke depan kita akan disuguhi materi oleh beliau. Kepada Ustadz Ali Hufron dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-ayah. Bapak Ibu, seluruh wali santri yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar bahagia Bapak Ibu hari ini? Banyak ya kabar bahagianya ya Pak Bu ya. Dan semoga Alhamdulillah. rasa kebahagiaan di dalam keluarga Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, di malam hari ini saya sesungguhnya hanya ingin berbagi saja dengan jenengan, sama-sama sebagai orang tua, sama-sama yang mengasuh anak. Mungkin dari sisi umur saya lebih tua daripada panjenengan semuanya, sehingga mungkin dari mengasuh anak, secara pengalaman saya punya pengalaman, dan saya punya 3 anak Bapak Ibu. Yang nomor 1 alhamdulillah sudah lulus dan sudah bekerja. Yang nomor 2 insya Allah baru diwisuda. Kemudian yang ketiga kelas 3 SMA. Itu berarti membuktikan bahwa saya sudah punya pengalaman di dalam mengasuh anak-anak saya. Kemudian yang kedua, insya Allah saya nanti akan berbagi ilmu. Saya dulu menjadi orang tua tanpa bekal. Dan karena memang tidak ada sekolah menjadi orang tua, maka saya menjadi orang tua itu ya hanya sekedar jalan Bapak Ibu, sehingga hanya trial and error awal saya mendidik anak. Akhirnya ketika dulu pondok itu belum ada, yang ada baru masjid di BW itu Bapak Ibu,
Ustadz Muin kondur dari Mekah, dari Saudi. Kemudian beliau berkeinginan untuk mendirikan radio, saya yang diberikan amanah radio, dan salah satu acara yang saya buat dan saya kelola adalah Baiti Janati dan Mawadah. Di sana saya belajar banyak berkaitan dengan masalah parenting dan masalah kehidupan, bagaimana menjaga harmonisasi suami istri. Nah, dari sana saya belajar berkaitan dengan bagaimana menjadi orang tua. Bagaimana saya harus membaca banyak buku, membaca banyak majalah, kemudian saya berinteraksi dengan para pakar berkaitan dengan itu, di sanalah kemudian saya belajar. Nah, saya berharap Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa saling bertukar pengetahuan, bertukar pengalaman. Mungkin saja pengetahuan dan pengalaman saya mungkin ada hal yang memang kurang, tapi mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya sesungguhnya pengen sekali interaktif dengan Bapak Ibu. Saya pengen ada pertanyaan-pertanyaan saya yang mungkin Bapak Ibu langsung bisa jawab ya, gitu. Bapak Ibu, sebagai orang tua, tentu kita punya harapan terhadap anak-anak kita. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Betul. Iya. Saya yakin semuanya punya harapan. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu. Apa harapan Bapak Ibu terhadap putra-putri Bapak Ibu untuk kehidupan Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu kira-kira? Atau bingung? Aku sesungguhnya punya harapan apa toh pada anakku untuk diriku? Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Oh, belum ada. Nanti dijawab aja Bapak Ibu. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apa harapan Bapak Ibu terhadap kehidupan masa depan putra-putri Bapak Ibu? Dua pertanyaan ini nanti yang sesungguhnya akan membingkai bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Karena pada intinya kita itu sebagai orang tua mengasuh itu intinya kita itu mengantarkan anak-anak kita agar anak-anak kita bisa memenuhi harapan-harapan kita. Harapan kita terhadap anak-anak kita untuk diri kita kelak ketika kita sudah tua tidak bisa apa-apa. Dan harapan kita terhadap anak-anak kita kelak ketika mereka sudah mulai dewasa, mereka sudah mulai mandiri dan sebagainya, tapi bahkan harapan kelak ketika mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau saya sendiri, saya selalu berharap dan dalam mendidik anak-anak saya fokusnya adalah harapan agar anak-anak kelak, anak-anak saya kelak bisa mensurgakan saya dunia akhirat. Itu fokus saya. Bagaimana saya mengasuh anak saya, bagaimana saya mendidik anak saya, agar kemudian kelak mereka bisa mensurgakan saya dunia akhirat. Tentu ini harapan orang tua yang mungkin tidak mudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua harus diupayakan. Tidak terjadi begitu saja. Yang kedua, harapan saya untuk masa depan anak-anak saya, dan itu kemudian menjadi fokus saya, menjadi hal yang kemudian menjadi perhatian saya dalam mengasuh anak-anak saya hanya berharap anak-anak saya itu pada akhirnya mencapai 3 hal saja dalam kehidupannya dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Apa itu? Saya berharap anak saya bahagia, anak saya kaya raya, anak saya masuk surga. Itu harapan saya. Dalam semua hal kehidupan saya mengasuh anak itu, harapan itu kemudian harapan-harapan saya itu ingin saya titipkan pada anak-anak saya kelak. Bapak Ibu, apakah semua harapan itu bisa akan tercapai? Tentu tidak. Apakah harapan-harapan itu akan terwujud semuanya? Belum tentu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar harapan kita itu
bisa terwujud. Apa yang mesti kita bentuk dalam asuhan kita pada anak-anak. Dan kita ingin anak-anak kita menjadi seperti apa. Ukurannya, kalau saya, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah Ta'ala, ukurannya saya hanya ingin anak saya dalam hidupnya ini menjadi orang, menjadi anak yang benar, pinter, seger. Menjadi anak yang benar dalam hidupnya. Tentu benar dalam ukuran agama kita. Kemudian menjadi anak yang pinter. Tentu kita pengen punya anak-anak yang pinter. Dan yang ketiga, kita pengen anak yang seger, anak yang selalu sehat, dan sebagainya. Dan semuanya itu, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus selalu kita ikhtiarkan. Dan ikhtiar kita, agar semua harapan kita terhadap anak-anak kita itu terwujud, adalah kita mengasuhnya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada realitanya tidak setiap orang tua mendapatkan apa yang diharapkan dari anak. Mari kita cermati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ingatkan, yang diingatkan pada kita. Kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan anak-anak kita bukan mensurgakan kita, tapi malah menjadikan menerakakan kita dunia akhirat. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita di surat At-Taghabun, ayatnya ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Bapak Ibu, kalau dalam tafsirnya ayat ini sesungguhnya berkaitan dengan ketika para sahabat, berkaitan dengan beberapa sahabat yang tidak ikut hijrah pada Rasulullah SAW karena digondeli oleh anak dan istrinya. Akhirnya mereka gelo. Itu begitu. Mungkin nanti bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsirnya. Tapi saya ingin memperluas dari tadabbur ini adalah bahwa akan pada titik tertentu kalau kita salah mengasuh, akan ada anak-anak yang menjadi adu bagi orang tuanya. Menjadi musuh bagi orang tuanya. Maka Allah SWT peringatkan, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kehati-hatian kita adalah dengan cara bagaimana kita mengasuh mereka, anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, agar mereka tidak menjadi musuh-musuh kita kelak. Coba lihat sekitar Bapak Ibu, betapa banyak orang tua yang mestinya mereka sudah bahagia dengan anaknya, tetapi mereka tidak bahagia dengan anaknya. Karena apa? Karena anaknya menjadi musuhnya. Berita beberapa saat yang lalu ketika ada anak menuntut orang tuanya sekian miliar. Ketika dulu juga ada, ketika anak menuntut orang tuanya hanya karena orang tuanya mengambil sesuatu dari kebunnya. Semoga kita dijauhkan dari kondisi di mana anak-anak kita menjadi musuh bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan betapa banyak orang tua yang mendapat cobaan dari anak-anaknya, mendapat fitnah dari anak-anaknya.
Kalau kita dalam kondisi seperti ini, orang tua dalam kondisi seperti ini, maka sesungguhnya bukan surga yang didapatkan, tapi mungkin neraka yang didapatkan di dunia. Mungkin kelak ketika kita, orang tuanya sudah meninggal, anak pun sudah lupa dan tidak akan pernah mau mendoakan. Namun sebaliknya, kita ingat firman Allah Ta'ala, anak yang bisa mensurgakan orang tuanya. Bapak Ibu, di surat Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya ila akhiri ayat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Bapak Ibu, kita ingin anak-anak kita menjadi perhiasan kehidupan kita. Ya. Anak-anak kita menjadi perhiasan kehidupan kita. Ada zinatul hayatud dunya. Zinah artinya hiasan, sesuatu yang dianggap baik dan dianggap indah. Semoga anak-anak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah titipkan pada kita, menjadi dan menambah kebaikan kita dan menjadikan tambah indahnya hidup kita. Ini harapan kita. Dan anak-anak yang bisa kita banggakan. Kita banggakan di dunia dan kita banggakan kelak di akhirat pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita menjadi zinatul hayatud dunya, menjadi sebuah perhiasan, sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah. Bisa menambah kebaikan hidup kita dan semoga pula menjadikan hidup kita semakin indah dengan hadirnya anak-anak kita. Kemudian Allah SWT ingatkan juga doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan di surat Al-Furqan ayatnya ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, nanti ditadaburi Quran surat Al-Furqan ayat 74 ini sesungguhnya ayat di antara ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebutkan yang berkaitan dengan ciri-ciri ibadur rahman, Bapak Ibu. Nanti bisa ditadaburi surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 76. Dan salah satu ciri ibadur rahman itu adalah ketika anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Qurrah itu artinya dingin atau kegembiraan. Dengan hadirnya anak, hidup kita menjadi gembira. Dengan hadirnya anak-anak, ada kegembiraan dalam hidup kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, ketika putra-putri panjenengan pulang dalam masa pandemi ini di rumah yang biasanya di pondok, putra-putri Bapak Ibu hadir di rumah, berada di rumah membawa kegembiraan atau kesedihan atau kemudian membawa kesetresan. Moga-moga senang, Bapak Ibu ya. Tapi mungkin ada yang ya, moga-moga menjadi kan gitu. Membawa kegembiraan. 300 partisipan. Tapi ada orang tua yang merasa, aduh ya Allah, anak saya ini gimana? Di rumah kok macam-macam. Padahal Bapak Ibu, pesan saya pada anak-anak ketika pulang, saya punya kesempatan, nak, bawalah kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan pondok, bawalah ke rumah. Yang kedua, hadirkan kegembiraan untuk kedua orang tuamu dan dengan saudara-saudaramu semuanya, nak. Jangan menjadi beban, tetapi jadilah faktor yang menghadirkan kegembiraan, menjadi qurrah. Ya. Ada rasa sejuk, ada rasa dingin ketika anak-anak hadir. Alhamdulillah, anak-anak tanpa diminta, mereka tahfidz Qur'annya, pegang Qur'annya, mereka kemudian lakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika waktunya sholat, mereka kemudian sudah persiapan dan sebagainya. Dan rasanya gembira ketika kita hadir hal yang seperti itu. Nah,
Terus kemudian di sana ada imamah. Wa ja'alna lil muttaqina imamah. Imamah dari kata amma ya'ummu, meneladani. Ya, jadi moga-moga kemudian anak-anak kita dari didikan kita, dari bimbingan kita menjadi teladan-teladan dalam kehidupan, baik bagi orang-orang yang bertakwa. Atau imamah itu juga dari kata artinya ibu, imam, pemimpin. Itu di surat Al-Furqan ayat 74. Moga-moga anak kita bisa mensurgakan itu. Mampu menjadi zinatul hayatud dunia, yang bisa membawa kebaikan-kebaikan dan bisa menjadi qurrata a'yun dan kemudian bisa mensurgakan kita di kelak. Bapak Ibu, itu semuanya saya yakin tidak mudah. Dan semuanya tergantung bagaimana cara kita mengasuh. Menjadi orang tua itu memang sulit, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tapi sesulit apapun kita sudah meniati jadi orang tua. Seringkali keinginan kita berbeda dengan keinginan anak. Seringkali pula keinginan anak berbeda dengan keinginan kita. Tapi Bapak Ibu, semuanya tergantung dari model kepengasuhan kita. Seperti apa kita mau mengasuh, dengan model apa? Dan kira-kira Bapak Ibu nanti kira-kira model kepengasuhan terhadap putra-putri Bapak Ibu semuanya itu dengan model apa? Ada 3 model Bapak Ibu, model kepengasuhan itu. Yang pertama, model kepengasuhan yang otoriter. Otoriter itu, Bapak Ibu, ciri-cirinya orang tua otoriter itu adalah orang tua yang selalu menuntut anak harus tunduk dan patuh terhadap kemauan orang tua. Identik dengan hukuman, ancaman, awas. Kalau nanti begini, awas. Cenderung menggunakan kalimat perintah, harus, mesti, tidak boleh, jangan, dan sebagainya. Disiplinnya disiplin kaku. Sehingga anak adanya takut dan takut. Ini orang tua model otoriter. Dan ini sesungguhnya mudah. Bagi kita orang tua. Menjadi orang tua dengan model otoriter itu mudah. Karena apa? Karena memang maksa. Dan orang tua punya kekuatan memaksa pada anak. Tapi akibatnya nanti Bapak Ibu, kalau kemudian kita menggunakan pola asuh otoriter itu, maka dampaknya anak-anak akan merasa tertekan. Karena apa? Karena sedikit-sedikit dimarahi bapak, sedikit-sedikit dimarahi ibu, sedikit-sedikit dibentak, sedikit-sedikit diancam. Dan akhirnya menjadi penurut di depan orang tua. Ini akibat pola asuh otoriter. Kelihatannya manut, diem gitu. Tapi nanti kalau sudah tidak ada bapak ibunya, sudah lepas dari pengawasan bapak ibunya, dia mungkin akan kemudian melampiaskan ketertekanannya itu. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, akibat dari pola asuh otoriter itu biasanya anak tidak mampu mengendalikan diri, memiliki self control yang rendah. Karena sekali lagi, karena ada tekanan-tekanan itu tadi. Gitu. Kemudian kurang dapat berpikir secara mandiri karena semuanya serba tergantung apa kata bapak, apa kata ibu. Karena ketika aku nanti menjawab begini, saya takut dimarahi, saya takut dibentak, saya takut di macam-macam. Nah, biasanya anak yang begini ini, dalam pola asuh otoriter ini, Bapak Ibu, biasanya anak itu tidak memiliki rasa percaya diri yang memadai. Karena apa? Karena
tertekan itu tadi. Itu yang pertama. Itu sisi pertama. Sisi yang kedua, ini yang paling mudah juga, lebih mudah juga. Ini tadi mudah juga, ini yang mudah juga. Ketika kita mengasuh anak kita dengan model permisif, serba boleh. Orang tua yang modelnya permisif, yang penting anakku menang. Yang penting anakku anteng. Wis, saya biasanya orang tua yang seperti ini, biasanya Bapak Ibu, biasanya orang tua yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak. Karena apa? Karena kita baik-baik saja di rumah. Orang tua yang seperti ini biasanya orang tua yang cenderung menghindari konflik dengan anak, sehingga membiarkan apa saja yang dilakukan oleh anak. Alah apa? Anak dikasih tahu malah bantah seperti itu, daripada dibantah hatiku sakit. Sudahlah, terserah, yang penting sudahlah. Yang penting anak saya nggak marah-marah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, orang tua yang permisif itu biasanya orang tua yang tidak bisa atau tidak bisa menetapkan aturan dan tidak bisa menegakkan aturan di rumah. Karena apa? Karena ketika dibuat aturan, ditegakkan aturan, maka kemudian ada konflik dengan anak. Sudahlah, daripada konflik dengan anak, sudah nggak usah aja lah. Terserah pokoknya gitu. Dan kemudian yang ketiga, biasanya serba menuruti keinginan anak. Ketika anak merengek, ketika anak menangis, ketika anak ini itu, biasanya ya wis sana, saya belikan, saya kasih dan sebagainya. Bahasa yang biasanya digunakan biasanya selalu mengiyakan. Ya deh, boleh. Ya sudahlah, terserah kamu aja lah. Yang penting baik-baik aja. Itu model permisif. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, adalah ini memang lebih relatif agak sulit, yaitu orang tua dengan model asuh otoritatif. Bukan otoriter, tetapi otoritatif. Otoritatif itu orang tua yang bisa menegakkan otoritas dirinya sebagai orang tua, yang memang harus punya kendali, tetapi itu dilakukan dengan cara sebaik-baiknya. Cara sebaik-baik yang dimaksud gimana, Ustadz? Bapak Ibu, biasanya orang tua yang memiliki pola asuh otoritatif itu memiliki 7 karakteristik, Bapak Ibu. Kira-kira kita punya yang mana? Yang pertama, orang tua yang otoritatif itu biasanya menyediakan waktu berkualitas untuk anak. Nyisihkan waktu. Yang dimaksud dengan waktu berkualitas itu bukan banyaknya waktu, bukan panjangnya waktu, Bapak Ibu, tetapi seberapa intensif interaksi kita dengan anak pada waktu tersebut. Ketika kita sedang berinteraksi dengan anak, kita tidak punya kegiatan apapun. Sehingga perhatian kita tercurah pada anak. Mungkin hanya 15 menit. Tapi anak selalu merasa diperhatikan. Karena apa? Karena ada waktu yang memang kemudian disediakan oleh orang tuanya untuk dirinya. Adakah Bapak Ibu menyediakan waktu khusus untuk putra-putri Bapak Ibu? Atau sekedar di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya? Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua yang otoritatif itu adalah orang tua yang memiliki kedekatan fisik dan emosi dengan anak. Memiliki kedekatan fisik. Jadi dekat, ada waktu itu tadi anak, maaf ya, ada anak yang kemudian dekat dengan orang tuanya dekat dan sebagainya, secara fisik dan emosi. Kemudian yang ketiga, biasanya
Orang tua yang otoritatif itu memiliki atau dapat komunikasi secara efektif dengan anak-anak. Komunikasi yang efektif itu bagaimana? Mungkin lain kali kita akan bicara berkaitan dengan masalah komunikasi, Bapak Ibu. Baik. Kemudian yang keempat adalah orang tua yang otoritatif itu adalah orang tua yang peduli terhadap anak. Kalau yang, maaf ya, kalau yang permisif tadi yang nggak peduli, kamu di kamarmu seharian ngapa nak, kelihatannya kamu diem aja, kamu lakukan apa nak, HP-mu isinya apa nak, orang tua nggak peduli. Karena aku sudah meleng, karena aku sudah mengingatkan, sudah apapun yang dilakukan anak gitu. Nah, ini apa? Yang keempat itu tadi. Yang kelima kemudian memberikan dukungan dan bimbingan. Bapak Ibu, dalam masa seperti ini, dalam online seperti ini, Bapak Ibu, rasa peduli terhadap anak penting. Salah satunya, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, ketika kemudian Bapak Ibu pulang dari kerja, coba dekati anak dan tanya, gimana tadi tafidnya, gimana tadi pelajarannya, bisa enggak? Kemudian dengarkan keluh kesah anak. Wah sulit bi, ini bi, anu begini bi, anu bi, macam-macam. Adakah waktu kita untuk mendengarkan keluh kesah anak kita, kesulitan anak kita, sehingga kita bisa memberikan dukungan dan kita bisa memberikan bimbingan? Mungkin tidak butuh waktu 1 menit, mungkin tidak butuh waktu 2 menit, Bapak Ibu. Sekedar kita bertanya. Kemudian iya memang kalau sulit terus fokus, terus ini dan sebagainya. Itu menunjukkan kita peduli dan kemudian kita memberi dukungan. Dan kita juga memberi bimbingan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, terbuka terhadap anak-anak. Nah ini seringkali memang yang agak sulitnya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, terbuka ini mungkin ini sharing ya, berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan persoalan HP. Kita mungkin tidak tahu Bapak Ibu, anak-anak kita itu ketika online, kita cekeli HP, kita pegangi HP sendiri-sendiri. Ya kita inginnya digunakan untuk belajar, untuk tahfidz dengan sebaik-baiknya. Tapi di sela-sela itu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, tahukah kita? Dan ketika kita ingin tahu, bolehkah anak-anak kita kemudian menyerahkan HP-nya pada kita untuk kita lihat, kita trace? Mungkin anak akan mengatakan, nggak boleh. Karena apa? Ibu, bapak juga nggak mau. Bapak, Ibu, kalau saya, HP saya nggak pernah saya kunci dan tidak pernah ada kode tertentu. HP saya tidak pernah saya sembunyikan, saya geletek aja. Mau dibuka oleh anak, mau dibuka oleh istri dan sebagainya, saya kemudian silahkan aja. Bahwa saya tidak melakukan apapun. Karena saya pun berharap anak saya pun juga terbuka pada saya. Nah, coba pinjam HP-nya. HP-nya ada apa? Coba. Anak akan merasa bahwa orang tuaku boleh, maka aku juga boleh. Maka aku harus hati-hati. Nah, ini ketika kita terbuka. Terus kemudian, yang paling penting Bapak Ibu yang dimutaala, ciri orang tua yang punya pola kepengasuhan otoritatif itu Bapak Ibu adalah orang tua yang mampu menetapkan harapan, aturan dan batasan pada anak. Bapak Ibu, ini penting banget. Bapak Ibu, pernahkah atau kira-kira putra-putri panjenengan tahu nggak harapan-harapan jenengan terhadap mereka? Jangan-jangan mereka nggak tahu. Karena jenengan belum pernah menyampaikannya. Kalau mereka tidak tahu harapan-harapan jenengan, jangan salahkan kalau mereka berbuat, kalau mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak tahu bahwa itu harapan jenengan. Maka orang tua yang otoritatif itu adalah orang tua yang mampu menyampaikan harapannya pada anak.
Bapak Ibu, harapan saya pada anak-anak saya, ketika saya mau kerja, dan ini menjadi contoh juga untuk anak-anak saya. Anak-anak saya punya aktivitas sendiri di kamar, saya datangi, saya ajak salaman satu-satu, Bapak Ibu. Kemudian harapan saya baik-baik di rumah, lakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Itu harapan saya, yang selalu saya lakukan setiap pagi ketika saya mau kerja. Dengan harapan anak-anak tahu yang diharapkan oleh abinya, oleh orang tuanya, oleh bapaknya ketika bapaknya tidak ada di rumah. Atau mungkin harapan untuk masa depannya, untuk harapan yang lainnya. Sehingga dia, oh, orang tuaku yang sudah begini, bekerja begini, punya harapan terhadap aku. Sesungguhnya anak-anak seringkali ingin sekali mewujudkan harapan orang tua. Tapi seringkali mereka tidak tahu apa sesungguhnya yang diharapkan darinya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, orang tua yang mampu membuat aturan dan menentukan batasan. Bapak Ibu, ketika di rumah, jelas nggak apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan anak-anak di rumah? Jadi buat aturan dan tetapkan batasan. Kenapa, Bapak Ibu? Anak-anak perlu aturan dan perlu batasan. Agar apa? Agar mereka bisa menjalani ritme hidupnya dengan benar. Ya, agar anak-anak bisa menjalani ritme hidupnya dengan benar karena ada aturannya, karena ada batasannya. Nah, yang kedua, orang tua perlu bersikap tegas tetapi tetap adil. Ini biasanya yang sulit ketika kemudian kita bersikap tegas pada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, orang tua yang otoritatif adalah orang tua yang selalu melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan anak. Pengawasan itu bukan jangan kemudian dilakukan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai diartikan sebagai selalu mengekang, tetapi sebagai bentuk kepedulian. Bapak Ibu, sekali lagi, persoalan-persoalan ini seringkali kemudian lewat, kita tidak tahu karena apa? Karena pengawasan kita terhadap anak kita, walaupun di rumah, yang dilakukan apa di kamar seringkali kemudian terlewat. Saya selalu menetapkan aturan di rumah. Kamar tidak boleh dikunci. Sehingga ketika sewaktu-waktu saya masuk, saya bisa. Dan memang kamar anak-anak saya selama ini tidak pernah terkunci. Saya bisa masuk setiap saat, saya bisa lihat apa yang ada di dalam kamarnya, saya bisa lihat apa yang kemudian dia lakukan. Ini bentuk pengawasan. Karena tanpa itu Bapak Ibu namanya masih anak-anak, apalagi remaja. Sampai kemudian terlewat pengawasan itu, kita mungkin nanti akan menyesal. Karena anak kita mungkin melakukan sesuatu yang kita tidak tahu terus, pada akhirnya kemudian kita tahu baru ujungnya sudah terakumulasi. Ini orang tua yang otoritatif. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini memang tidak mudah. Tidak setiap anak mau diatur. Maunya anak itu punya aturannya sendiri. Maunya anak itu bebas. Maunya anak itu melakukan apa yang dia mau. Orang tuanya nggak perlu ikut campur. Bapak Ibu, kalau ini yang terjadi dan kita ngalah, maka kemudian kita akan menjadi orang tua yang permisif. Hasilnya, seperti saya katakan tadi, anak bisa mengendalikan diri terhadap sesuatu. Tapi di satu sisi, kalau kita jadi orang tua yang otoriter, maka yang terjadi anak-anak kemudian merasa tertekan dan tidak happy, tidak bahagia di rumah.
Bapak Ibu, tentu ada tadi saya katakan orang tua yang otoritatif itu adalah orang tua yang bisa berkomunikasi secara efektif. Nah, orang tua yang otoritatif ketika menetapkan aturan dan menetapkan batasan itu adalah orang tua yang mampu mengkomunikasikan dan bisa membuat kesepakatan dengan anak. Maka buatlah aturan itu, kemudian komunikasikan dan bicarakan kepada anak. Termasuk menetapkan konsekuensi terhadap pelanggaran aturan itu. Jadi semua aturan itu mesti harus ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Jadi harus ada konsekuensi Bapak Ibu. Disepakati sekalian. Di sanalah kemudian anak akan merasa kemudian dia harus melakukan itu dengan sukarela. Karena apa? Karena ini sudah kesepakatanku dengan abiku. Ini sudah kesempatanku dengan umiku, dengan ibuku, dengan bapakku. Mudah? Tidak mudah Bapak Ibu. Dan ini diperlukan kesabaran. Maka coba kita kembali kepada Al-Quran surat At-Taghabun. Bekalnya di surat At-Taghabun itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan bekalnya adalah yang pertama, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jadi kita diminta semua ketiga hal ini sesungguhnya dalam rangka untuk ketika kamu jika kamu maafkan, kamu memarahi dan mengampuni itu sungguhnya dalam rangka kita berlapang dada. Bapak Ibu, sekali lagi penting itu kita menyiapkan bentuk kesabaran kita. Dan memang ujian betul, didik anak itu ujian. Dan seringkali kita sudah berbuat sebaik-baiknya, di mata anak selalu salah. Di mata anak selalu kurang kok Bapak Ibu. Tapi apapun itu, kita tetap harus ada kesabaran di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi, melakukan supervisi, melakukan pengawasan, kemudian memberikan aturan dan batasan yang jelas, kemudian konsekuensi yang jelas, kemudian bersikap tegas. Bapak Ibu, terakhir, seringkali dalam konflik dengan anak, ketika anak melanggar aturan, ketika anak kemudian merengek ini itu dan sebagainya, biasanya banyak orang tua yang kemudian menyerah terhadap anak. Ketika anak sudah mulai ngambek, anak ini ya sudahlah. Biasanya banyak orang tua yang menyerah. Mengapa? Karena orang tua tidak siap menghadapi penolakan anak. Orang tua tidak siap berkonflik dengan anak. Orang tua tidak siap melihat anak marah. Maka kemudian bandul itu kemudian pada permisivitas. Ya sudahlah, daripada marahlah, ya biarlah sudah daripada begitu. Gitu. Bapak Ibu, ketika kita menyerah, sesungguhnya dimaknai apa oleh anak kita? Ketika kita menyerah, sesungguhnya anak itu memaknai, anak belajar bahwa jika dia cukup keras untuk menangis, memaksa, merengek, merajuk, membantah, dia sudah tahu pada akhirnya nanti bapak ibuku mesti gelem, mesti mau, mesti menyerah. Dia akan belajar begitu. Oh, biasanya begitu kok. Maka ketika nanti saya nangisnya pelan, saya akan nangisnya banter. Ketika saya bentaknya pelan, saya akan bentaknya banter. Pasti bapak ibuku nanti menyerah. Kemarin-kemarin nyatanya juga begitu kok.
Yang kedua, maknanya apa? Ketika Bapak Ibu menyerah dengan aturan anak ketika kemudian ingin melanggar aturan, ingin tidak melakukan aturan itu. Anak-anak memahami bahwa aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya tidak terlalu penting. Nyatanya, aku ditoleransi, nyatanya begini. Nah, Bapak Ibu, kalau kemudian terjadi seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Ada 4 hal, Bapak Ibu. Kita bisa langsung memakai kewenangan kita sebagai orang tua. Kalau itu memang kemudian aturannya sangat penting sekali dan sangat prinsipil, tidak boleh dilanggar sedikit pun. Orang tua harus langsung pegang kendali. Begini, nggak boleh. Tapi orang tua juga harus mempertimbangkan. Yang kedua, orang tua bisa menyerah jika anak memang benar. Dan mungkin anak punya alasan yang masuk akal, rasional. Ketika kita kemudian mungkin belum memikirkan sampai di sana. Yang ketiga, kita membuat kompromi. Kompromi yang kemudian bisa win-win solution dengan anak. Ini yang dibutuhkan komunikasi Bapak Ibu dengan anak pelan-pelan. Atau yang keempat, dan ini yang paling bagus adalah ketika orang tua berdiskusi, mengajak diskusi anak untuk mencari pemecahan masalahnya. Sesungguhnya apa sih, Nak, masalahnya? Kamu melakukan itu, kemarin kan sudah sepakat. Ada apa sih? Coba, Ibu tak dengar, Bapak tak dengar. Ini sekali lagi berkaitan dengan persoalan kedekatan yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, sekali lagi kita mau model mana? Model yang otoriter, pokoknya harus awas, itu mudah. Dan memang orang tua punya kecenderungan seperti itu. Model permisif, ya sudahlah silahkan, yang penting kamu nggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja, saya sudah percaya dan sebagainya, kamu mau apa silahkan. Itu permisif. Tapi yang otoritatif itu perlu ikhtiar yang lebih berat. Karena kita harus menyediakan waktu yang berkualitas. Kita harus melakukan pendekatan raport pada anak. Agar kemudian ada kedekatan fisik dan kedekatan psikologis. Kita harus melakukan supervisi, kita butuh waktu dan sebagainya. Kita harus membuat aturan, kemudian kesepakatan dengan anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita pilih model yang otoritatif itu, insya Allah Bapak Ibu, hasilnya akan lebih bagus. Karena apa? Karena sesungguhnya anak-anak yang diasuh dengan pola otoritatif itu, anak-anak yang akan merasa bahagia, memiliki kontrol diri, rasa percaya diri, bisa mengatasi stres, mempunyai keinginan berprestasi, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Baik dengan teman-temannya maupun dengan orang dewasa. Karena dia mampu mengartikulasi keinginannya, tidak merasa tertekan, tetapi dia tahu batas. Tapi anak-anak permisif biasanya tidak tahu batas. Anak-anak yang dididik dengan cara otoritatif, itu biasanya anak-anak yang akan lebih kreatif, mereka problem solving-nya baik, karena sering diajak bicara, menyelesaikan masalah tadi, saya katakan tadi, diajak berdiskusi, sehingga berkembang, paham berkaitan dengan bagaimana memecahkan masalah, komunikasinya lancar, karena dididik untuk mengumpulkan pendapat, kemudian tidak rendah diri, dan seringkali kemudian bisa berjiwa besar. Bapak Ibu, ini yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Sungguhnya masih banyak ya, ini sungguhnya baru 1 di antara 10 kepengasuhan prima, model kepengasuhan prima. Gitu. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi, bisa sharing dan sebagainya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu pilihan itu tergantung pada kita. Kalau mau enak, jadi orang tua otoriter atau jadi orang tua permisif. Tapi kalau kita mau berikhtiar dengan sebaik-baiknya dan kita mau agak bersusah payah, kita jadi orang tua yang otoritatif. Tapi hasilnya insya Allah akan lebih bagus daripada hasil didikan otoriter dan hasil didikan yang permisif. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Ta'ala, begitu asatidzah yang dirahmati Ta'ala yang hadir pada hari ini juga perlu saya sampaikan. Dan kalau kemudian ada yang mau bertanya atau sharing pengalaman dan sebagainya, kalau kemudian diberi waktu oleh moderator, saya persilahkan. Tapi kalau sudah cukup, alhamdulillah, ini yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu. Sekali lagi, ini 3 model kita mengasuh. Moga-moga bisa dipahami dan kita bisa bercermin diri dengan apa yang selama ini kita lakukan. Jadi pola asuh itu adalah sesungguhnya sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anak kita. Bagaimana kita selama ini berinteraksi dengan anak-anak kita. Dengan membiarkan saja, permisif, dengan mengajak dialog, berdiskusi, otoritatif, atau dengan cara memaksa, itu adalah dengan cara otoriter. Syukron, saya kembalikan kepada Mas Adan sebagai moderator. Sekali lagi, kalau ada waktu dan ada sharing, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Kalau tidak, alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin masih banyak sekali kurangnya. Saya serahkan kembali pada Mas Adan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.